Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alkisah, ada salah satu pejabat istana yang tidak menyukai Abu Nawas. Namanya adalah Hasan. Ketidaksukaannya kepada Abu Nawas bukan karena kedekatan Abu Nawas dengan sang raja, bukan pula karena iri atau dengki, melainkan karena Hasan merasa Abu Nawas terlalu sering berbohong. Padahal kebohongan Abu Nawas hanyalah bagian dari candaannya saat bercerita lucu. Namun tetap saja Hasan tidak suka. Baginya berbohong adalah perbuatan tercela dalam bentuk apapun. Hingga pada suatu ketika Gubernur Baghdad meninggal dunia. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Hasan. Ia segera menghadap sang raja dan meminta agar dirinya ditunjuk menjadi gubernur Baghdad yang baru. Tentu saja permintaannya disambut baik oleh baginda raja, karena Hasan dikenal sebagai orang yang jujur dan tegas. Setelah resmi dilantik, Hasan mulai membuat peraturan aneh demi bisa menghukum Abu Nawas. Ia mengumpulkan seluruh penduduk Baghdad di tengah alun-alun, lalu berkata lantang di hadapan mereka, "Mulai detik ini, barang siapa berkata bohong akan dihukum mati dengan cara digantung. Tidak peduli meskipun bohongnya hanya untuk bercanda." Sontak peraturan tersebut membuat orang-orang heran. Mereka saling berbisik satu sama lain. "Wah, ini sih keterlaluan. Masa hanya gara-gara berbohong harus kehilangan nyawa?" Namun apa daya, tak ada yang berani memprotes. Dan sejak saat itu, suasana kota Baghdad menjadi sepi. Tak ada lagi canda tawa, tak ada lagi wajah-wajah ceria. Semua orang lebih memilih diam dan enggan berkumpul karena khawatir tanpa sengaja berkata bohong. Mendapati situasi yang seperti ini, Abu Nawas tak tinggal diam. Ia pun memutar otak untuk mencari solusinya. Dan tak lama kemudian muncullah sebuah ide yang cemerlang. Keesokan harinya Abu Nawas pergi ke pasar, tempat banyak orang berkumpul. Dan anehnya semua orang hanya diam. Yang terdengar hanya tanya harga dan jawab harga, tanpa ada kata lain. Abu Nawas pun menghela nafas. Ini pasti gara-gara peraturan aneh sang gubernur itu, gumamnya. Tak berapa lama kemudian sang gubernur lewat bersama rombongan. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Abu Nawas segera menjalankan rencananya. Ia sengaja melintas di depan gubernur sambil bersiul, seolah sedang ceria. "Hei Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya sang gubernur. Tuan, kebetulan sekali. Tadinya aku mau ke istana Tuan. Ternyata Tuan malah ada di sini," jawab Abu Nawas. "Ke istanaku mau ngapain? Mau protes dengan peraturan baruku?" tanya sang gubernur dengan nada sinis. "Oh tidak, tentu saja saya tidak berani Tuan," jawab Abu Nawas. "Lalu ada perlu apa?" tanya gubernur lagi. Tanpa diduga, tiba-tiba Abu Nawas berteriak dengan lantang. "Wahai gubernur, saya ingin dihukum gantung." Teriakan Abu Nawas membuat semua orang di pasar menatapnya. Mereka menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Apa kamu bilang? Kamu ingin dihukum gantung? Kamu pasti bohong Abu Nawas. Ingat, meskipun hanya bercanda, kalau kamu berbohong, kamu akan saya hukum gantung," ancam sang gubernur. "Oh silahkan Tuan, saya memang berbohong. Tapi bagaimana cara Tuan menghukum saya gantung?" balas Abu Nawas dengan santai. "Oh, jadi kamu berani Abu Nawas? Kamu akan aku hukum gantung," bentak sang gubernur. "Loh, kalau saya dihukum gantung, berarti perkataan saya tadi tidak bohong dong Tuan. Dan kalau saya tidak bohong, kenapa saya harus dihukum gantung?" tanya Abu Nawas. "Tidak bisa. Tadi kamu mengaku sendiri bahwa kamu telah berbohong. Makanya kamu akan dihukum gantung," jelas sang gubernur. "Memangnya perkataan bohong apa yang telah saya ucapkan Tuan?" pancing Abu Nawas. "Bukankah kamu tadi mengatakan ingin dihukum gantung? Jangan pura-pura lupa kamu Abu Nawas," jawab sang gubernur.
"Ya, iya tuan, saya masih ingat. Tapi kalau saya sampai dihukum gantung, berarti perkataan saya tadi benar dong. Kalau saya tidak bohong, lalu kenapa saya dihukum gantung?" ujar Abu Nawas. Sang gubernur pun kebingungan. Jika ia menghukum gantung Abu Nawas, berarti perkataan Abu Nawas adalah benar, sebab ia mengatakan ingin dihukum gantung. Namun Abu Nawas juga mengaku bahwa ia berbohong. Dan jika ia tidak dihukum gantung, berarti ia benar-benar berbohong dan harus dihukum gantung. Begitulah logika Abu Nawas yang membuat sang gubernur tambah pusing 7 keliling. Saat sang gubernur tengah kebingungan, Abu Nawas kembali bertanya, "Bagaimana tuan? Sudah menemukan cara untuk menghukum saya? Jika tuan tidak bisa, lebih baik hapus peraturan itu. Apakah tuan tidak menyadari para penduduk itu resah dengan peraturan baru ini?" Akhirnya berkat kecerdikan Abu Nawas, sang gubernur pun mencabut peraturan tersebut. Dan sejak saat itu, kota Baghdad kembali ceria. Orang-orang tidak takut lagi berkumpul dan bercanda, meskipun terkadang diselingi sedikit kebohongan untuk lucu-lucuan. Kisah selanjutnya, rumah 2 dinar. Alkisah, ada seorang saudagar kaya yang terkenal baik hati dan suka menolong. Namun Allah hendak mengujinya. Dalam waktu yang singkat, hanya seminggu, semua usahanya bangkrut. Seluruh hartanya habis untuk menutupi hutang-hutangnya. Kini saudagar itu tidak memiliki apapun kecuali satu-satunya rumah besar tempat ia tinggal. Meskipun jatuh miskin, semangatnya tak padam. Ia bertekad untuk memulai usaha dari awal lagi. Tapi ia bingung karena ia tidak memiliki modal sama sekali. Akhirnya terbesit niat untuk menjual rumah satu-satunya itu. Rumahnya cukup besar, tentu saja nilainya tinggi. Ia berencana menggunakan uang hasil penjualan rumah itu sebagai modal usaha dan sisanya untuk membeli rumah kecil yang sederhana. Namun harapan tinggallah harapan, rumah itu tak kunjung laku dijual. Hal ini membuatnya semakin pusing. Dalam kebingungannya, ia teringat pada sahabat lamanya, yaitu Abu Nawas. Barangkali Abu Nawas bisa membantuku, pikirnya. Maka pergilah ia menemui Abu Nawas. "Abu Nawas, bisakah kamu menolongku?" pintanya dengan wajah yang sedih. Melihat sahabatnya dalam kesusahan, Abu Nawas pun merasa tak tega. "Tentu saja kawan, apa yang bisa aku bantu?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ingin menjual rumahku. Tapi sampai sekarang belum laku juga Abu Nawas," jawab si saudagar. "Oh, mungkin harganya terlalu tinggi, jadi orang-orang enggan menawarnya," kata Abu Nawas. "Tidak juga Abu Nawas, awalnya aku pasang harga 100 dinar. Itu pun sudah cukup murah. Tapi karena belum laku juga, aku turunkan jadi 50 dinar. Tapi tetap saja tak ada yang berminat," keluhnya. Abu Nawas pun terdiam. Ia hampir tak percaya. "Kamu menjual rumah sebesar itu dengan harga yang semurah itu? Apa tidak sayang?" "Ya mau gimana lagi Abu Nawas? Aku kan butuh uang untuk modal usaha," jawab sang saudagar pasrah. "Baiklah, aku akan membantumu menjualnya. Tapi kamu harus percaya kepadaku dan ikuti semua caraku. Insya Allah rumahmu akan laku, bahkan mungkin lebih dari 100 dinar, ujar Abu Nawas dengan yakin. Dan saudagar itu pun menyetujuinya.
Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang banyak, ia berdiri dan berkata dengan lantang, "Pengumuman, aku akan menjual rumah sahabatku ini, harganya cuma 2 dinar." Mendengar itu, orang-orang sontak terkejut. Begitu pula dengan sahabat Abu Nawas sendiri yang ikut hadir. "Gila, rumahku dijual hanya 2 dinar." Batinnya panik. Ia hendak menolak, tapi ia teringat akan pesan Abu Nawas. Ikuti saja apapun caranya. Orang-orang segera berkerumun. "Abu Nawas, kamu serius dengan ucapanmu?" tanya mereka curiga. "Tentu saja, kalau tidak percaya, tanya saja langsung ke pemiliknya," jawab Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya. Si saudagar itu pun hanya mengangguk lemah sebagai tanda setuju. "Baiklah Abu Nawas, aku mau beli rumah itu," kata salah satu orang. "Aku juga, aku bayar 5 dinar, sahut yang lain. 10 dinar, aku yang ambil, timpal yang lainnya. Orang-orang pun mulai berebut dan menaikkan harga. Suasana menjadi semakin gaduh. Melihat keributan itu, Abu Nawas pun segera menenangkan. Sudah, ini bukan lelang. Tak ada yang namanya perang harga. Nah, agar adil, aku tetap menjual rumah ini seharga 2 dinar. Tapi kalian semua akan mendapatkan kupon berisi nomor undian. Seminggu dari sekarang, aku akan umumkan siapa yang hendak mendapatkan rumah ini." Semua orang setuju. Ada yang membeli 2 kupon, ada juga yang sampai membeli 10 kupon. Kabar tentang rumah 2 dinar menyebar ke seluruh pelosok negeri. Ribuan orang berbondong-bondong membeli kupon demi kesempatan mendapatkan rumah sebesar itu dengan harga yang semurah itu. Dan singkat cerita, seminggu pun berlalu. Uang yang terkumpul dari penjualan kupon mencapai 500 dinar. Jumlah yang sangat besar, bahkan jauh melebihi harga asli rumah itu. Di tengah alun-alun, Abu Nawas mengumumkan nomor kupon undian yang beruntung mendapatkan rumah sang saudagar. Orang-orang bersorak gembira. Si pemenang tampak senang luar biasa. Dan sementara itu, sang saudagar pun berdiri di sisi Abu Nawas dengan wajah penuh bersyukur. Berkat kecerdikan Abu Nawas, sang saudagar kini kembali menjadi orang kaya. Ia pun memulai usahanya dari awal. Dan berkat semangat serta doa yang tak pernah putus, usahanya berkembang pesat hingga akhirnya ia menjadi lebih kaya daripada sebelumnya. "Terima kasih Abu Nawas, berkat bantuanmu aku bisa kembali bangkit," ucap sang saudagar dengan bahagia. Dan sebagai ungkapan terima kasih, ia pun menghadiahkan sejumlah uang yang besar kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di suatu sore, ketika waktu menjelang asar, Abu Nawas duduk santai di depan rumah sambil meminum kopi panas buatan istri tercintanya. Tak lupa juga pisang goreng hangat untuk menemani si kopi panas. Tapi entah kenapa, tiba-tiba hatinya tergelitik ingin mengumandangkan azan asar. Padahal biasanya ia datang ke masjid ketika azan sudah dikumandangkan. Setelah pisang goreng dilahap, kopi panas diseruput, Abu Nawas berpamitan kepada istrinya untuk datang ke masjid. Dan ketika sudah sampai di masjid, Abu Nawas mengumandangkan azan. Tak berapa lama, sholat berjamaah pun dilaksanakan. Ketika selesai sholat, Abu Nawas baru tersadar. Ternyata sedikit sekali orang yang ikut sholat berjamaah di masjid.
Padahal ketika dalam perjalanan ia ke masjid, ia menjumpai banyak orang yang sedang berkumpul. Mereka saling ngobrol dan bercanda. Tapi tak nampak ketika waktu sholat berjamaah. Kemana mereka? Kenapa tak ikut sholat berjamaah di masjid? Itu yang menjadi pertanyaan dalam hati Abu Nawas. Namun Abu Nawas mencoba untuk tetap berhusnuzon. Oh, mungkin mereka tak mendengar suara azanku tadi, kata Abu Nawas dalam hati. Setelah selesai dengan doa sehabis sholatnya, Abu Nawas pun berjalan pulang. Dan benar saja, Abu Nawas menjumpai orang-orang masih di tempat yang sama dengan obrolan asik mereka. Dan keesokan harinya, masih sama di waktu menjelang sholat asar, Abu Nawas datang ke masjid untuk mengumandangkan azan. Tapi kali ini suara azannya ia keraskan lebih daripada yang sebelumnya. Hingga ia yakin kalau suara azannya bisa didengar oleh orang-orang di sekitar. Dan setelah sholat selesai, Abu Nawas mencoba tengok kanan, tengok kiri. Apa yang ia dapati? Orang-orang yang ikut sholat berjamaah pun masih sama. Masih sedikit dan itu-itu aja orangnya. Hal tersebut lantas membebani pikiran si sufi cerdik itu. Apa yang salah dengan mereka? Keesokan harinya tak biasa, Abu Nawas duduk ngopi di depan rumah jauh sebelum waktu sholat asar. Ternyata ia memikirkan bagaimana caranya orang-orang yang mendengarkan azan lantas tergugah hatinya untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Setelah berpikir lumayan lama dan kopi panas pun sudah menjadi dingin, Abu Nawas menemukan sebuah cara yang simpel, tapi ia yakin akan berhasil. Ia pun segera berjalan untuk datang ke masjid. Dan masih sama, dalam perjalanannya ke masjid, ia bertemu lumayan banyak orang yang duduk-duduk nongkrong ngobrol dengan canda tawanya mereka. Sesampainya di masjid, bukannya melepas sandalnya untuk masuk, tapi Abu Nawas malah mengencangkan ikat sandalnya dan mencincingkan lengan bajunya. Abu Nawas pun berlari sambil mengumandangkan azan dengan keras. Beberapa kali Abu Nawas melewati perkumpulan orang yang sedang asik ngobrol itu. Melihat tingkah laku Abu Nawas yang aneh, mereka merasa khawatir ada sesuatu yang sedang menimpa tokoh sufi tersebut. Akhirnya Abu Nawas diberhentikan mereka dan kemudian ditanya, "Hei Tuan Abu, Anda kenapa azan sambil berlari-lari begitu?" tanya mereka. "Oh, nggak apa-apa, aku tuh cuma penasaran. Seberapa jauh sih suara azanku ini bisa terdengar? Karena kemarin-kemarin yang sholat berjamaah di masjid cuma dikit. Tapi alhamdulillah ya, nyampe sini juga masih terdengar suara azanku," ucap Abu Nawas dengan nada menyindir. Orang-orang yang berkumpul di situ pun semuanya terdiam. Mereka menyadari akan kekeliruannya. Dan di waktu sholat-sholat berikutnya, masjid hampir terasa sesak karena dipenuhi oleh para jamaah untuk menunaikan ibadah sholat. Kisah selanjutnya. Adalah Haris dan Naisa, sepasang suami istri dari suku Badui. Hidup mereka selalu berpindah-pindah tempat dengan membawa tendanya yang butut dan seekor hewan unta sebagai kendaraannya. Dimanapun mereka menemukan tempat yang ditumbuhi beberapa pohon kurma, mereka selalu singgah. Begitu pula saat menemukan rumput belukar yang ada kolam dengan air kotor, mereka pasti singgah di tempat tersebut. Kehidupan semacam itu telah mereka jalani bertahun-tahun lamanya. Dan Haris jarang sekali melakukan sesuatu di luar kebiasaannya sehari-hari, yaitu menjerat tikus gurun untuk diambil kulitnya, memintal tali dari serat kurma untuk dijual kepada kafilah yang lewat. Dan pada suatu hari, dalam pengembaraannya, mereka menemukan mata air di tengah-tengah padang pasir. Kemudian Haris berhenti untuk mencicipinya. "Wah, air ini seperti air surga, rasanya lezat sekali," teriak Haris kegirangan. Sang istri pun ikut turun dan mencicipinya. "Iya, benar sekali suamiku,
air ini rasanya enak sekali, balas sang istri. Kalau begitu, air ini harus kita bawa kepada orang yang bisa menghormatinya, ujar Haris. Ia pun memasukkan air tersebut ke dalam 2 kantong yang terbuat dari kulit kambing. Yang satu untuk bekal perjalanan, dan yang satunya lagi akan dipersembahkan kepada baginda raja. Maka berangkatlah mereka menuju Baghdad untuk menemui Raja Harun ar-Rasyid. Mereka berjalan terus tanpa berhenti, kecuali untuk mengunyah beberapa buah kurma. Beberapa hari kemudian sampailah mereka di Baghdad, dan langsung menuju istana. Ketika hendak masuk gerbang istana, mereka dicegat oleh pengawal. "Mau apa kalian? Ada keperluan apa datang kemari?" tanya si pengawal. "Ini kami membawakan air istimewa. Air ini rasanya seperti air surga," jawab Haris dan istrinya. Keduanya pun diperbolehkan masuk dan diantar menghadap baginda raja. "Siapa kalian? Dan ada keperluan apa datang kemari?" tanya baginda raja. "Wahai Paduka yang mulia, perkenalkan, nama saya Haris. Saya adalah seorang badui yang miskin. Meskipun saya hanya tahu sedikit tentang hal-hal lain, tapi kami sangat mengetahui segala macam air di padang pasir. Dan tujuan saya datang kemari untuk memberitahu bahwa saya telah menemukan mata air yang rasanya lezat seperti air surga," kata Haris menjelaskan. Seketika baginda raja terkejut dan penasaran dengan air yang diceritakannya. "Lalu apakah kau bawa contoh airnya?" tanya baginda raja. "Benar Paduka yang mulia, saya membawa contoh airnya, dan saya akan mempersembahkan untuk Paduka," jawab Haris. Ketika baginda raja mencicipi, ternyata rasanya agak asin seperti air laut. "Air seperti ini kok dibilang seperti air surga? Apaannya yang lezat?" pikir baginda raja. Namun baginda raja tersadar bahwa yang dihadapinya adalah seorang badui. Wajar bila mereka menganggap air tersebut terasa lezat. Sebab dengan hidup berkelana di padang pasir, mereka sulit menemukan air yang bersih dan jernih. "Baiklah Haris, atas penemuan kalian akan kuberi upah 1000 keping emas. Dan mengenai mata air yang kalian temukan itu, silahkan bagikan kepada kafilah yang lewat," tutur baginda raja. Mendengar hal itu, Haris pun merasa sangat bahagia, karena ia beranggapan mata air yang ditemukannya sangat berharga, dan membuat sang raja bangga. Kemudian baginda raja memanggil kepala pengawal dan berbisik kepadanya, "Yang bagi kita bukan apa-apa, baginya adalah segala-galanya. Oleh karena itu, bawalah mereka pergi dari istana pada malam hari. Tapi ingat, jangan sampai mereka melihat sungai Tigris, apalagi sampai mencicipi airnya. Kawal mereka hingga keluar gerbang kota," perintah baginda raja. Begitulah sifat Raja Harun ar-Rasyid. Ia tetap menghormati persembahan rakyatnya tanpa harus membuatnya tersinggung. Bahkan, ia malah memberinya hadiah. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, baginda Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istananya. Setelah Abu Nawas tiba di istana, dengan tersenyum, baginda raja menyambutnya dan kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini perutku sering sakit. Tabibku mengatakan jika aku terkena gangguan angin." "Mohon ampun baginda, apa yang kiranya bisa hamba bantu?" tanya Abu Nawas kepada baginda raja. Baginda raja lalu menjawab, "Aku ingin agar kamu dapat menangkap angin untuk dipenjarakan, karena ia telah berani menggangguku, dan aku memberimu waktu selama 3 hari untuk membawa angin ke hadapanku," kata baginda kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana untuk melaksanakan titah baginda raja. Namun ia sangat kebingungan dan berpikir bagaimana ia bisa menangkap angin untuk dipenjarakan, sedangkan angin merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Kali ini sungguh aneh permintaan baginda, tiada henti-hentinya menjebak dirinya. Nampaknya kali ini baginda akan berhasil mendapatkan celah untuk menghukum dirinya, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak putus asa.
Ia terus berpikir mencari jalan keluar, walaupun menangkap angin merupakan suatu pekerjaan mustahil. Karena ia bukanlah suatu benda yang dapat disentuh dan sama sekali tidak dapat dilihat, meski keberadaannya ada di mana-mana. Sudah 2 hari berjalan sejak perintah Baginda, Abu Nawas belum juga berhasil menangkap angin, maupun menemukan cara untuk menangkapnya. Hingga hari ketiga, ketika ia sedang berjalan-jalan dengan hati yang hampir berserah diri menerima hukuman Baginda, tiba-tiba ia teringat akan kisah Aladin dan jinnya yang terkurung di dalam lampu ajaib. Abu Nawas pun menemukan ide yang akan menyelamatkan dirinya dari hukuman Baginda Raja. Ia sangat gembira, segera berlari pulang ke rumah mempersiapkan semua keperluan untuk menghadap sang Baginda Raja. Setelah semuanya siap, Abu Nawas langsung menuju ke istana untuk menghadap. Di sana Baginda Raja telah menunggu, ingin melihat hasil kerjanya. Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, sudahkah engkau melaksanakan perintahku untuk menangkap dan memenjarakan angin?" "Sudah Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Coba perlihatkan, aku sangat ingin melihat hasil kerjamu," kata Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menyerahkan sebuah botol kaca yang tertutup kepada Baginda Raja. Setelah menerima botol tersebut, Baginda kemudian bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana angin itu? Aku tidak melihat apa-apa di dalam sini." Kemudian berkatalah Abu Nawas, "Ampun yang mulia Baginda Raja, angin tidaklah dapat dilihat dengan mata. Tetapi jika Tuanku Baginda ingin mengetahui keberadaannya, maka bukalah penutup botol itu." Tanpa pikir panjang, Baginda Raja langsung membuka penutup botol itu. Dan tiba-tiba ia mencium bau busuk yang keluar dari botol tersebut. Dengan nada yang marah, Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, bau apa yang keluar dari sini?" Dengan nada ketakutan, kemudian Abu Nawas menjawab, "Mohon ampun Baginda Raja, tadi hamba juga mengalami gangguan angin pada perut hamba. Dan ketika ia hendak keluar, maka hamba langsung memasukkannya ke dalam botol. Agar ia tidak melarikan diri, maka hamba segera memenjarakannya dengan menyumbat mulut botol itu untuk menutupnya." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja tidak jadi memarahi dan menghukumnya, meski beliau telah diberi kentut oleh Abu Nawas. Karena alasan yang diberikan cukup masuk akal untuk sebuah pekerjaan aneh. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana dengan hati gembira, karena ia telah lolos dari jebakan dan hukuman Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Usaha Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas seakan tidak ada habisnya. Walaupun berkali-kali Baginda Raja yang kalah dan menanggung malu, tapi hal itu tak menjadikannya kapok berurusan dengan Abu Nawas. Baginya, semua tantangan yang diberikan kepada Abu Nawas hanyalah lelucon hiburan untuk menghibur dirinya, yang seharian penat dengan urusan kerajaan. Dan pada cerita kali ini, Baginda Raja memerintahkan kepada Abu Nawas untuk membawakan karpet ajaib, yaitu sebuah karpet yang bisa terbang. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja membaca sebuah buku yang berisi dongeng seorang pemuda bernama Aladin, di mana Aladin ini mempunyai karpet ajaib yang selalu bisa membawanya terbang kemanapun ia pergi. Karena merasa tertarik dengan dongeng tersebut, Baginda Raja menyuruh Abu Nawas untuk membawakan karpet yang sama persis seperti milik Aladin. Mendengar itu, Abu Nawas pun tak habis pikir. Hanya gara-gara sebuah buku dongeng, Baginda Raja tega memberinya tugas yang sangat tidak masuk akal. Ampun Paduka yang mulia, tapi itu kan hanya sebuah dongeng Paduka. Jadi karpet yang dimiliki Aladin itu mustahil ada di kehidupan nyata Paduka, ujar Abu Nawas. Nah makanya,
Tugasmu adalah membuatnya menjadi nyata. Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu hadiah yang banyak. Tapi awas, kalau sampai gagal, kamu akan aku hukum, ancam baginda raja. Mau tidak mau, Abu Nawas pun harus melaksanakan perintah konyol rajanya tersebut. Kamu gak usah khawatir Abu Nawas, aku tidak akan memberimu tugas baru setelah kamu menyelesaikan tugas ini, kata baginda raja. Dengan langkah gontai, Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Di sepanjang perjalanan pulang, ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lolos dari hukuman. Dan setibanya di rumah, sang istri memberi kabar bahwa tetangganya mengalami kecelakaan. Ia terjatuh dari pohon yang lumayan tinggi ketika mencari kayu bakar di hutan. Akibatnya salah satu kakinya patah dan terluka parah dan harus dipotong. Kenapa nggak disembuhin aja? Kasihanlah kalau harus dipotong, tanya Abu Nawas. Iya sih, tapi sayangnya udah nggak bisa disembuhin. Kalaupun nggak dipotong, kakinya juga sudah tidak berfungsi, jelas sang istri. Mendengar jawaban tersebut, terbesit sebuah ide di benak Abu Nawas akan sebuah jalan keluar untuk menyelesaikan tugas dari baginda raja. Dan hari yang ditentukan pun telah tiba. Abu Nawas segera berangkat menuju istana. Di tangannya ia membawa gulungan karpet yang terbungkus rapi dan diberi wewangian. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah mendapatkan apa yang aku inginkan? Tanya baginda raja. Sudah Paduka yang mulia. Ini dia karpet ajaib yang Paduka inginkan, jawab Abu Nawas. Ia pun menggelar karpet tersebut dan menyuruh baginda raja untuk duduk di atasnya. Namun setelah sekian lama duduk, karpet itu tak kunjung terbang. Abu Nawas, ini kenapa nggak terbang? Kamu jangan mempermainkanku Abu Nawas, bentak baginda raja. Oh tidak Paduka, mana berani saya mempermainkan Paduka. Karpet ini saya dapatkan dari jin sakti penunggu pohon Paduka, jadi nggak mungkin nggak bisa terbang. Sebentar Paduka, saya cek dulu. Oh alah, ternyata ini penyebabnya. Pantas saja nggak mau terbang, kata Abu Nawas sambil menunjuk pinggiran karpet yang terpotong. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Tanya baginda raja. Ya bagaimana bisa terbang Paduka? Karpetnya aja sudah tidak utuh lagi. Ada bagian yang telah terpotong, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana ini? Coba kamu betulkan Abu Nawas, pinta baginda raja. Waduh, maaf Paduka yang mulia. Tugas saya adalah membawa karpet terbang, bukan membetulkannya. Itu sudah di luar kewajiban tugas saya Paduka, jelas Abu Nawas. Terus siapa yang akan membetulkan karpet ini? Tanya baginda raja. Itu bukan urusan saya dong Paduka. Silahkan Paduka cari orang lain saja. Sesuai dengan apa yang Paduka katakan sebelumnya, bahwa saya tidak akan diberi tugas baru setelah menyelesaikan tugas yang satu ini. Dan tugas saya adalah membawa karpet ajaib yang bisa terbang, bukan membuat karpetnya supaya bisa terbang, balas Abu Nawas. Baginda raja pun tak bisa membantah perkataan Abu Nawas itu. Usahanya kali ini untuk mengerjai Abu Nawas kembali mengalami kegagalan. Yang ada malah Abu Nawas mendapatkan hadiahnya yang sangat banyak. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, datanglah seorang petapa suci yang merasa terpanggil untuk menyadarkan Abu Nawas. Menurutnya, tingkah laku Abu Nawas selama ini tidak mencerminkan manusia yang memiliki etika, moral, dan kesopanan. Ia ingin menunjukkan bahwa ajaran keyakinannya selalu mengedepankan cinta kasih dan sikap saling memuliakan. Tujuan utamanya tak lain agar Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya. Maka berangkatlah sang petapa itu ke rumah Abu Nawas. Dan sesampainya di sana, ia pun langsung mengetuk pintu Abu Nawas. Ketika Abu Nawas membukanya, ia terkejut melihat seorang petapa datang berkunjung. Namun dengan ramah, Abu Nawas pun mempersilahkan masuk.
"Ada keperluan apa Tuan datang jauh-jauh ke rumah saya?" tanya Abu Nawas dengan sopan. Dengan terus terang, sang petapa pun menjawab, "Aku datang untuk mengajarkan kepadamu tentang etika, norma, dan kesopanan dalam bermasyarakat, Abu Nawas. Dalam agamaku, cinta, kasih, dan memuliakan sesama adalah sebuah kewajiban." Abu Nawas pun menjawab tenang, "Begini Tuan, meskipun saya seorang muslim, saya tetap menghormati keyakinan Anda, dan sebagai tamu, Anda tetap saya muliakan." Namun selama perbincangan berlangsung, si petapa tak henti-hentinya mencoba mendoktrin Abu Nawas agar mengikuti ajarannya. Melihat gelagat itu, Abu Nawas pun memutuskan untuk sedikit mengerjainya, tentu dengan cara yang konyol khas dari Abu Nawas. "Bagaimana kalau kita makan dulu Tuan?" tawar Abu Nawas. "Oh, itu bagus. Saya juga sudah lapar," jawab sang petapa. Abu Nawas pun kemudian membawa 2 piring kosong dan 1 nampan berisi 2 potong daging, 1 kecil dan 1 yang besar. Ia menyerahkan 1 piring kosong kepada sang petapa dan 1 lagi untuk dirinya. Setelah itu Abu Nawas mengambil daging kecil dan meletakkannya di piring sang petapa. Sementara daging besar ia ambil untuk dirinya sendiri. Sang petapa pun langsung menegur, "Wahai Abu Nawas, itu tidak sopan. Itu tidak beretika. Seorang tamu seharusnya diberi yang lebih baik, Abu Nawas." "Berarti caraku ini salah?" tanya Abu Nawas berpura-pura polos. "Iya Abu Nawas, itu salah. Nah, itulah tujuanku datang kemari, mengajarkanmu bagaimana cara yang benar dalam menghormati tamu," jawab sang petapa. "Oh begitu ya," balas Abu Nawas sambil mengembalikan kedua potong daging ke nampan. "Kalau begitu, boleh aku bertanya? Jika Anda menjadi saya, apa yang akan Anda lakukan?" "Tentu aku akan mengambilkan daging yang besar untukmu, Abu Nawas," jawab sang petapa. Abu Nawas pun mengambil daging besar dan menaruhnya di piringnya sendiri. "Lalu aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri," lanjut sang petapa. Abu Nawas pun mengambil daging kecil dan meletakkannya di piring sang petapa. "Begini maksudnya Tuan?" "Ya sudah, silakan dimakan Tuan," ucap Abu Nawas sambil tersenyum. Sementara sang petapa hanya mendapatkan daging kecil, Abu Nawas menikmati daging besar di hadapannya. Setelah makan, Abu Nawas pun berkata, "Bukankah hasil akhirnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal Tuan?" Sang petapa pun hanya bisa terdiam. Abu Nawas lalu bertanya lagi, "Tuan, apakah Anda tahu bagaimana tata cara makan yang baik?" "Oh, itu mudah Abu Nawas. Pertama, saya memanjatkan syukur atas rezeki yang saya terima. Dan setelah itu, saya makan perlahan dan mengunyah dengan mulut yang tertutup," jawab sang petapa dengan yakin. "Wah, salah itu Tuan," sahut Abu Nawas tegas. "Kenapa salah? Itu kan sudah sesuai dengan etika dan norma dalam menghormati makanan," jawab sang petapa tidak terima. "Yang Anda lakukan itu hanya adab di permukaan Tuan. Yang paling penting adalah memastikan makanan itu berasal dari jalan yang halal. Bila Anda makan makanan haram, meskipun dengan 1000 adab, tidak akan ada manfaatnya Tuan. Bahkan makanan haram akan mengotori hati dan membuatnya menjadi hitam Tuan," jelas Abu Nawas. Sang petapa suci pun terdiam. Ia merasa justru dirinya yang dipermainkan. Akhirnya ia pun pamit pulang dan meninggalkan rumah Abu Nawas dalam keadaan kikuk. Kisah selanjutnya. Di masa kejayaan Baghdad, ketika kekhalifahan Abbasiyah tengah berjaya,
tersaji sebuah kisah tentang seorang pejabat ambisius bernama Hakim. Hakim dikenal di istana sebagai sosok yang rakus akan kekuasaan, selalu menyusun intrik untuk menyingkirkan saingan dan mencuri perhatian khalifah. Ambisinya yang menyala-nyala membuatnya rela mengorbankan segalanya demi mencapai puncak kekuasaan. Namun, tidak ada rahasia yang bisa tersembunyi di hadapan Abu Nawas, penyair cerdik yang terkenal dengan kepiawaiannya dalam menyindir dan mengajarkan pelajaran hidup melalui humor. Suatu malam, ketika langit Baghdad dipenuhi bintang, Abu Nawas mendengar bisik-bisik tentang rencana licik Hakim. Dengan senyum tipis di bibirnya, Abu Nawas pun merencanakan sebuah pertemuan yang tampak biasa, namun syarat dengan makna. Di sebuah kedai kecil yang remang-remang, Abu Nawas mengundang Hakim untuk berbincang santai. Sambil menyeruput segelas anggur, Abu Nawas pun berkata, "Wahai Hakim, apakah engkau tahu bahwa kekuasaan itu bagaikan air mancur yang tinggi? Semakin tinggi engkau mendakinya, semakin besar pula resiko engkau terpeleset dan jatuh, Hakim." Hakim yang telah lama menyimpan keyakinan bahwa ia mampu mengatasi segala rintangan menyeringai. "Anggur ini mungkin bisa membuatku lupa sejenak, Abu Nawas. Tapi keyakinan dan kecerdasanku adalah kunci untuk mencapai segala yang aku inginkan, Abu Nawas," jawabnya dengan penuh arogansi. Melihat kesombongan itu, Abu Nawas pun mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang diukir dengan sangat rumit. "Nah, kalau begitu, lihatlah kotak ini, Hakim. Di dalam kotak ini tersimpan rahasia kekuasaan. Namun kotak ini hanya dapat dibuka oleh mereka yang mampu memahami arti sesungguhnya dari keinginan dan kehendak." Terpikat oleh janji rahasia, Hakim pun mencoba membuka kotak tersebut dengan segala upayanya, memukul, memaksa, bahkan mencelupkannya ke dalam anggur. Namun kotak itu tetap terkunci. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, "Kekuasaan, wahai Hakim, bukanlah sesuatu yang bisa diraih dengan kekuatan semata. Ambisimu yang berapi-api malah menutup matamu dari kebijaksanaan. Dan ada kalanya keinginan yang terlalu buta justru menuntun pada kejatuhan, Hakim." Dan tanpa sepengetahuan Hakim, Abu Nawas pun telah memberitahukan segala rencana gelapnya kepada khalifah. Tak lama kemudian, sang khalifah pun mengadakan penyelidikan yang mendalam. Bukti demi bukti tentang konspirasi Hakim pun mulai terkuak, dan tidak ada lagi ruang bagi si ambisius di istana. Dalam sidang pengadilan istana, khalifah menyampaikan keputusannya dengan tegas. Hakim dinyatakan bersalah karena telah merencanakan pemberontakan demi mengejar kekuasaan secara tidak jujur. Sebagai hukuman, ia pun disingkirkan ke sebuah daerah terpencil, jauh dari gemerlap istana dan kemewahan Baghdad. Sementara itu, Abu Nawas tetap menjadi sosok yang disenangi rakyat. Dengan kecerdasan dan humornya, ia mengajarkan bahwa kekuasaan sejati tak datang dari ambisi yang membara, melainkan dari kebijaksanaan, kejujuran, dan kerendahan hati. Ia sering berkata sambil tersenyum, "Lebih baik kita menikmati segelas teh dengan hati yang tenang daripada terjerat ambisi yang berakhir dengan kehancuran." Kisah ini pun menjadi pengingat bagi siapa saja yang terjebak dalam godaan kekuasaan. Ambisi yang tak terkendali hanya akan menuntun pada kejatuhan, sementara kebijaksanaan selalu menjadi pelindung sejati bagi jiwa yang ingin maju. Kisah selanjutnya. Di balik kecerdasan otaknya, ternyata Abu Nawas memiliki beberapa keterampilan yang mumpuni. Salah satunya adalah sebagai seorang penjahit. Dan bahkan sebelum menjadi orang kepercayaan Raja Harun ar-Rasyid, ternyata Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit pada majikan yang bernama Tuan Amir. Ia bekerja dengan rajin, sehingga dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari majikannya.
Bagi majikan, Abu Nawas merupakan salah satu karyawan yang teladan. Meski demikian, Tuan Amir mengerti kebiasaan buruk Abu Nawas yang kerap kali meminum atau memakan makanan kepunyaan tuannya. Pada suatu hari, Tuan Amir datang dengan membawa satu kendi madu. Melihat majikannya datang dengan membawa sebuah kendi, Abu Nawas menghampiri majikannya. "Wahai Tuan, untuk apa kendi itu? Bolehlah aku meminta isinya?" tanya Abu Nawas. Karena khawatir madu itu akan diminum Abu Nawas, maka majikannya terpaksa berbohong. Abu Nawas, kendi ini berisi racun, dan aku tidak mau nanti kamu mati karena meminumnya," jawab sang majikan. Abu Nawas yang memang mengerti benar bahwa kendi yang dibawa majikannya itu khusus untuk madu, ia tidak dapat berbuat banyak. Tak lama setelah itu, sang majikan pun pergi keluar. Pada saat itu, Abu Nawas memutar otak untuk bisa meminum madu itu tanpa menyinggung perasaan majikannya. Karenanya, Abu Nawas menjual sepotong pakaian. Hasil penjualannya itu kemudian ia gunakan untuk membeli roti. Setibanya di tempat kerja, roti itu dimakan dengan menggunakan madu milik sang majikan. Hingga tak terasa, madu itu pun habis diminum Abu Nawas. Madu itu terasa sangat nikmat, sehingga membuat Abu Nawas merasa sangat kekenyangan. Abu Nawas kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Namun, tak lama kemudian, majikannya datang dengan membawa sepotong roti. Alangkah terkejutnya Tuan Amir ini ketika mendapati tutup kendinya terbuka dan madu di dalam kendi itu sudah habis tak tersisa. Tak hanya itu, Tuan Amir juga mendapatkan sepotong pakaiannya telah hilang. "Ini pasti ulah Abu Nawas," gumamnya dalam hati. Tuan Amir pun langsung menghampiri Abu Nawas yang lagi sibuk bekerja menjahit pakaian. "Hei Abu Nawas, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa isi kendi ini habis dan sepotong pakaian telah hilang?" tanya Tuan Amir. "Maaf Tuan, tadi sewaktu Tuan pergi, ada sekelompok pencuri datang mengambil pakaian Tuan," kata Abu Nawas. "Lantas, apa yang kamu lakukan terhadap pencuri itu?" tanya Tuan Amir lagi. Mendapatkan pertanyaan yang terus-menerus dari majikannya, Abu Nawas semakin berpura-pura gemetar. Tapi meski demikian, dia tetap tidak kekurangan akalnya. "Saya ketakutan Tuan dan tidak bisa berbuat apa-apa," kata Abu Nawas. "Lantas, mengapa isi kendiku hilang? Apakah juga diminum oleh pencuri itu?" tanya Tuan Amir. "Oh tidak Tuan," jawab Abu Nawas dengan polosnya. "Lalu siapa yang telah meminumnya?" tanya Tuan Amir lagi. "Sekali lagi mohon maaf Tuan Majikan. Karena takut akan dimarahi oleh Tuan, maka saya putuskan untuk memilih bunuh diri saja, menggunakan racun yang ada di dalam kendi itu," jelas Abu Nawas. Mendengar pengakuan jujur dan keahlian akal Abu Nawas, Tuan Amir yang semula akan marah, akhirnya mengurungkan niatnya. Ia sadar jika semua itu juga kesalahannya, karena telah berbohong kepada bawahannya. Dan begitulah cara Abu Nawas untuk mendapatkan madu gratis. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang masih berembun, Abu Nawas berjalan menuju ke istana. Namun di tengah perjalanan, ia tanpa sengaja berpapasan dengan Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, kamu hendak kemana?" tanya Baginda Raja. "Oh Paduka, saya hendak ke istana, hendak menghadap Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh kebetulan Abu Nawas, aku sedang ada urusan ke sekolahan untuk menengok anak-anakku. Bagaimana kalau kamu ikut?" ajak Baginda Raja. Abu Nawas pun setuju. Mereka lalu pergi bersama ke sekolah tempat anak-anak Baginda Raja menuntut ilmu.
Sesampainya di sana, mereka menemui guru yang mengajar kedua anak Baginda Raja di ruangan tamu. Baginda Raja lalu bertanya, "Wahai Tuan Guru, bagaimana prestasi anak saya yang bernama Amin?" Sang guru pun terlihat sedikit ragu, tetapi akhirnya pun menjawab, "Maaf Paduka Yang Mulia, Amin itu anaknya sangat bodoh dan sulit menangkap pelajaran Paduka." Baginda Raja tentu terkejut lalu bertanya lagi, "Bagaimana dengan anak saya yang bernama Makmun, Tuan Guru?" "Nah, kalau Makmun anaknya cerdas Paduka. Ia cepat sekali memahami pelajaran. Dari sikapnya saja sudah terlihat kewibawaan dan martabatnya Paduka," jawab sang guru. Baginda Raja pun mengernyit, "Aku tidak percaya begitu saja dengan ucapanmu. Bisakah kamu membuktikannya Tuan Guru?" "Tentu Paduka Yang Mulia. Saya akan panggil Amin dan Makmun sekarang Paduka," balas sang guru. Dan sebelum itu sang guru pun menyiapkan sesuatu. Ia meletakkan sebuah batu bata di kursi yang akan diduduki oleh Amin. Sementara di kursi Makmun ia meletakkan selembar kertas. Baginda Raja yang melihatnya pun bertanya heran, "Untuk apa itu Tuan Guru?" "Bukankah Paduka ingin bukti dari ucapan saya? Saya akan menunjukkannya Paduka," jawab sang guru. Dan tak lama kemudian Amin dan Makmun pun datang menemui ayah mereka. Setelah memberi hormat dan mencium tangan Baginda Raja, mereka diarahkan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Amin duduk di kursinya tanpa memperhatikan apapun, sedangkan Makmun tiba-tiba tampak gelisah. Ia melihat ke langit-langit lalu melirik ke kanan dan ke kiri. "Wahai Makmun, kenapa kamu terlihat cemas?" tanya sang guru. "Saya merasa lantainya menjadi lebih tinggi Guru. Atau langit-langitnya yang semakin rendah ya Guru?" Sang guru pun tersenyum lalu menoleh ke arah Amin dan bertanya, "Wahai Amin, apakah kamu merasakan hal yang sama?" Amin pun menggeleng dan menjawab dengan santai, "Saya tidak merasakan apa-apa Guru." Sang guru pun tertawa dan menyuruh mereka kembali ke kelas. Dan setelah keduanya pergi, ia berkata kepada Baginda Raja, "Paduka sudah melihat buktinya kan? Saya tidak mengada-ngada Paduka." Baginda Raja pun masih terheran-heran dan bertanya, "Kenapa bisa begitu Tuan Guru? Kenapa Amin begitu bodoh sampai bata yang ia duduki saja tidak terasa berbeda, sementara Makmun sangat peka dan cerdas?" Sang guru pun terdiam. Ia tak mampu menjawab pertanyaan Baginda Raja. Abu Nawas yang sedari tadi dia memperhatikan kini ikut berkomentar. Ia tersenyum dan menjelaskan, "Jadi begini Paduka, meskipun Amin dan Makmun adalah putra Paduka, mereka itu kan berasal dari ibu yang berbeda. Ada dua alasan mengapa seorang anak bisa memiliki kecerdasan luar biasa Paduka. Nah, yang pertama, jika suami dan istri berhubungan dengan rasa cinta yang tulus, maka anak mereka akan tumbuh cerdas Paduka. Nah, yang kedua, jika pasangan suami istri tidak berasal dari garis keturunan yang sama, anak mereka akan menjadi bijaksana dan berwibawa Paduka." Baginda Raja pun masih belum sepenuhnya paham. "Yang kamu maksud dengan garis keturunan yang sama itu bagaimana Abu Nawas?" "Maksudnya masih satu kerabat atau satu keturunan Paduka," jawab Abu Nawas. "Ya, ini berlaku dalam banyak hal, bahkan pada tumbuhan dan hewan. Nah, jika sebuah pohon dicangkok dengan jenis lain, maka buahnya akan lebih baik. Begitu juga dengan hewan. Jika seekor kuda dikawinkan dengan keledai, maka akan lahir Bagal, hewan yang kuat, cerdik dan pandai. Itulah sebabnya Amin kurang cerdas Paduka, karena Paduka dan Permaisuri Zubaidah berasal dari garis keturunan yang sama. Nah, sementara Makmun kan lebih cerdas, karena ibunya berasal dari garis keturunan yang berbeda dengan Paduka." Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas. "Dasar orang gila kamu Abu Nawas," ujarnya sambil tertawa. Namun sang guru yang juga mendengar penjelasan Abu Nawas justru mengangguk setuju dan mempercayai ucapan Abu Nawas.
Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk mengajar kedua putra Baginda Raja. Anak pertama bernama Al-Ma'mun dan anak yang kedua bernama Al-Amin. Agar suasana mengajar tak terganggu, Baginda Raja menyiapkan ruangan khusus untuk kegiatan tersebut. Sejak saat itulah Abu Nawas mulai mengajar berbagai ilmu agama kepada kedua anak Baginda Raja. Setelah sebulan berlalu, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana perkembangan anak-anakku, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Anak Paduka yang bernama Al-Ma'mun itu lumayan cerdas dan cepat menguasai pelajaran. Tapi kalau Al-Amin masih bodoh, Paduka. Dia itu susah menangkap ilmu yang saya ajarkan." Baginda Raja pun hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan Abu Nawas. Tapi dalam hati ia merasa tak yakin. Mana mungkin Al-Amin bodoh, sedangkan Al-Ma'mun saja adalah anak yang cerdas. Padahal kan keduanya sama-sama anaknya. Maka untuk mencari tahu kebenarannya, pada keesokan harinya, diam-diam Baginda Raja mengintip kedua anaknya yang sedang belajar dari luar ruangan. Betapa kagetnya Baginda Raja melihat Al-Amin sedang dihukum. Ia disuruh berdiri di samping Abu Nawas dengan posisi kaki diangkat satu. Baginda Raja pun menjadi geram dan langsung masuk ke dalam ruangan. "Abu Nawas, coba beritahu aku, apa kesalahan yang dibuat Al-Amin?" tanya Baginda Raja kesal. Abu Nawas lalu memberitahu bahwa sewaktu ulangan, Al-Amin selalu mencontek jawaban yang ditulis oleh Al-Ma'mun. "Apa buktinya kalau begitu?" tanya Baginda Raja. "Paduka, tadi sewaktu ulangan, masing-masing dari mereka saya kasih kertas kosong untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama yang saya ajukan, siapa sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis? Al-Ma'mun menulis jawabannya, sahabat Abu Hurairah. Al-Amin juga menulis jawaban yang sama. Begitu pula saat saya memberi pertanyaan, siapa nama Nabi yang berdebat dengan Nabi Musa? Al-Ma'mun menulis jawaban Nabi Khidir. Dan Al-Amin juga menulis jawaban yang sama, yaitu Nabi Khidir," kata Abu Nawas menjelaskan. "Loh Abu Nawas, jawaban yang sama bukan berarti mencontek kan? Bisa jadi Al-Amin memang sudah tahu jawabannya," protes Baginda Raja. "Tapi Paduka, pada pertanyaan ketiga, disinilah saya bisa tahu bahwa jawaban yang ditulis Al-Amin itu hasil mencontek dari Al-Ma'mun," ujar Abu Nawas. "Memangnya apa pertanyaan yang ketiga?" tanya Baginda Raja. Pertanyaannya adalah berapa usia Nabi Sulaiman. Al-Ma'mun menulis di kertasnya, "Saya tidak tahu." Nah, di kertas Al-Amin tertulis jawaban, "Apalagi saya?" Spontan Baginda Raja tertawa terpinggal-pinggal. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dan wudhu. Pada suatu hari, Abu Nawas dan Baginda Raja sedang berdiskusi tentang agama. Mulai dari masalah tauhid sampai tentang hukum agama. Baginda Raja kemudian bertanya tentang masalah wudhu. "Abu Nawas, kalau kita sholat, kita harus mempunyai wudhu kan?" tanya Baginda Raja. "Oh benar Paduka, kalau kita tidak punya wudhu, maka sholat kita tidak akan sah Paduka," jawab Abu Nawas.
Nah, kentut kan membatalkan wudhu Abu Nawas. Berarti kalau kita kentut, kita harus mengulangi wudhu supaya sholatnya sah kan? Tanya Baginda Raja. Iya benar Paduka, jawab Abu Nawas. Ini sungguh aneh, ujar Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. Aneh? Aneh bagaimana Paduka? Ini kan sudah diatur oleh agama, sahut Abu Nawas. Coba kamu pikir Abu Nawas, yang kentut itu kan pantat ya, sehingga wudhu kita batal. Tapi kenapa yang dibasuh malah wajah? Tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, begini Paduka, coba ketika Paduka kentut di hadapan orang-orang, yang malu wajah Paduka apa pantat Paduka? Kata Abu Nawas balik bertanya. Ya tentu saja wajahku lah Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Nah itu Paduka tahu, mana ada pantat punya rasa malu Paduka. Oleh sebab itulah yang dibasuh adalah wajah, bukan pantat, jawab Abu Nawas. Seketika Baginda Raja pun tertawa dan memuji kecerdasan Abu Nawas.